Hello Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Kanabadu Taledu, yang artinya hilang. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Balaraju dan dibintangi oleh Faisali Raj dan Sunil Varma. Kanabadu Taledu berkisah tentang misteri pembunuhan di mana korban dibakar wajah dan tangannya agar tidak bisa diidentifikasi. Siapakah pelaku pembunuhan sadis ini dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria menemukan mayat di tempat pembuangan sampah. Ada seorang pemuda bernama Aditya. Aditya baru saja menikah dengan seorang wanita bernama Sasida. Sayangnya Sasida tidak mencintai Aditya. Ia menikah karena terpaksa. Sasi bahkan tidak bertegur sapa dengan Aditya. Tidak dijelaskan bagaimana malam pertama mereka, tetapi Aditya terlihat begitu peduli dan sayang kepada Sasi istrinya. Seorang kontraktor bernama Reddy mendatangi kantor polisi. Reddy tidak terima proyek konstruksi miliknya dihentikan oleh kepala polisi yang bernama Raju. Raju menghentikan pengerjaan proyek itu karena Reddy tidak memberikannya sejumlah uang. Tidak lama kemudian atasan Raju menelpon. Ia meminta Raju untuk mengizinkan Reddy melanjutkan proyek konstruksi tersebut. Ternyata Reddy telah menyogok atasan Raju terlebih dahulu. Alhasil Raju dengan sangat terpaksa menyetujui pengerjaan proyek konstruksi Tuan Reddy. Selain menangani kasus Tuan Reddy, Raju juga dihadapkan pada kasus mayat yang ditemukan di tempat pembuangan sampah. Menurut dokter, korban tewas akibat luka tusukan senjata tajam di bagian leher. Wajah dan tangan korban dibakar sehingga tidak bisa diidentifikasi. Beruntung, korban semasa hidupnya pernah mengalami insiden patah kaki dan ia pernah melakukan operasi penanaman plat besi untuk menyambung kakinya. Nah, dari plat besi itulah dokter bisa melacak rumah sakit yang melakukan operasi. Mereka kemudian mendapatkan identitas korban. Korban adalah pemuda yang bernama Michael. Polisi kemudian mendatangi kediaman Michael. Tetapi mereka hanya mendapatkan informasi jika Michael tinggal seorang diri di sebuah rumah susun dan ia adalah pria yang sedikit tertutup. Jadi tetangganya tidak mengetahui banyak tentang aktivitas Michael. Polisi kemudian mendatangi tempat di mana Michael bekerja. Ternyata Michael bekerja pada perusahaan konstruksi milik Tuan Reddy. Saat polisi menginterogasi anak buah Tuan Reddy, pria yang bernama Selpam itu terlihat mencurigakan. Untuk pertama kalinya setelah menikah, Sasi akhirnya mau berbicara dengan Aditya. Sasi meminta bantuan suaminya Aditya untuk menolong dirinya. Sasi ingin membunuh seseorang dan pria yang ingin ia bunuh adalah mantan kekasihnya yang bernama Surya. Alasan Sasi ingin membunuh Surya karena ia sangat mencintainya. Aditya memiliki teman sekantor yang bernama Pravin. Sebelum membunuh Surya, Aditya sempat curhat kepada Pravin. Tentu saja Pravin terkejut mendengar permintaan aneh istri Aditya. Aditya mengaku bahwa ia tidak bisa menolak permintaan Sasi karena Aditya sangat mencintai Sasi. Aditya berharap dengan membunuh Surya, Sasi bisa mencintai Aditya seutuhnya. Sasi dan Aditya berangkat dari kota Hyderabad menuju ke Visakhapatnam, kota di mana Surya tinggal. Selama dalam perjalanan, Sasi bercerita tentang masa lalunya kepada Aditya. మీద కోపం ఒక అమ్మాయి మీద చూపించాను మాయా. అమ్మాయి ఏం అనలేదేట్రా? మండిపోతుంది. Surya adalah seorang pemuda pengantar pizza. Suatu hari ia mengantarkan pizza pesanan Sasi. Tetapi Surya nyasar yang membuat Sasi dan temannya Jyoti terpaksa menunggu lama. Sasi kesal dan ia marah-marah kepada Surya. Surya juga merasa kesal karena Sasi memberikan alamat yang tidak tepat kepada Surya. Alhasil pertemuan pertama mereka berdua dinodai dengan rasa saling benci. ఆ స్టోరీ ఏంటో నీ స్టోరీ ఏంటో ఈ రోజు కూడా ఉప్మా అని చెప్తే మనది ఉప్మా ఫ్యామిలీ అనుకుంటా.
Sasi tinggal bersama ayah dan kakak laki-lakinya yang bernama Nikhil. Nikhil memiliki istri bernama Himaja. Nikhil dan ayahnya ingin agar Sasi segera menikah. Tetapi Sasi masih ingin sendiri karena ia belum menemukan tambatan hati. Sasi dan temannya Jyoti pulang larut malam. Mereka dibuntuti oleh pacar Jyoti yang bernama Michael. Michael adalah pria mesum dan ia selalu meminta lebih ketika berpacaran dengan Jyoti. Jyoti tidak menyukai sikap Michael dan ia meminta putus. Namun Michael justru semakin beringas untuk mengejar Jyoti. Hal itu membuat Jyoti takut terhadap Michael. Di saat bersamaan, Surya sedang mengantar pizza pesanan pelanggannya. Surya melihat Sasi dan Jyoti dikejar oleh Michael. Ia kemudian menolong Sasi dan Jyoti dengan memukuli Michael. Ketika pertarungan terjadi, Sasi menghubungi polisi. Michael akhirnya tertangkap dan ia mengancam akan membunuh Surya suatu hari nanti. Setelah kejadian itu, Sasi dan Surya mulai saling akrab satu sama lain dan mereka jatuh cinta. Hubungan asmara antara Surya dan Sasi ternyata tidak direstui oleh ayah Sasi. Tuan Kishore melarang anaknya Sasi untuk menjalin hubungan dengan seorang pemuda yatim piatu seperti Surya. Surya memang sejak kecil dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mafaya. Sebaliknya, Sasi begitu mencintai Surya. Mereka berdua kemudian merencanakan untuk kawin lari. Tetapi sayang, ketika Sasi menunggu Surya di stasiun kereta, Surya justru tidak pernah muncul. Surya mengirimkan pesan SMS kepada Sasi bahwa ia tidak jadi kawin lari dengan wanita itu. Setelah kejadian tersebut, Sasi membenci Surya dan ia akhirnya mau menerima pinangan dari lelaki yang bernama Aditya. Polisi Raju adalah pria yang genit. Suatu malam ia menemukan pasangan muda-mudi sedang berduaan di pinggir jalan. Kedua pasangan ini adalah Puram dan Aisyah. Polisi Raju kemudian memarahi Puram dengan alasan ia dianggap berbuat mesum di tempat umum. Setelahnya, Raju justru menggoda Aisyah. Tindakan Raju membuat Puram kesal. Tetapi Puram tidak bisa berbuat banyak. Polisi Raju kemudian diantar pulang oleh anak buahnya. Ketika anak buah Raju pergi, Raju justru dibunuh oleh seseorang. Sasi tiba di kota kelahirannya yaitu Visakhapatnam. Ia mencari Surya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Sasi bertanya kepada kakak iparnya Himaja dan juga teman akrabnya Jyoti. Tetapi mereka juga tidak tahu di mana Surya berada saat ini. Surya seakan menghilang di telan bumi. Karena tidak menemukan Surya, Sasi akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta yang bernama Ramakrishna untuk mencari mantan kekasihnya itu. Detektif Ramakrishna memulai misinya untuk menemukan di mana Surya. Ia mendatangi paman Surya yang bernama Mafaya. Mafaya mengaku terakhir kali bertemu Surya saat Surya mengantar dirinya ke stasiun kereta. Saat itu ia dan Surya berencana untuk meninggalkan kota karena Surya ingin kawin lari dengan Sasi. Sayangnya setelah mengantar Mafaya, Surya justru tidak pernah muncul lagi di stasiun kereta. Mafaya curiga jangan-jangan Nikhil adalah penyebab hilangnya Surya. Karena Surya pernah kepergok Nikhil saat ia diam-diam ingin bertemu dengan Sasi di rumah Tuan Kishore. Saat itu Nikhil dan ayahnya menghina Surya karena ia adalah seorang anak yatim piatu. Dan hal itu membuat Surya terpancing amarahnya. Mereka kemudian terlibat adu mulut yang membuat penyakit jantungan Tuan Kishore kembali kambuh. Ketika melihat kondisi ayahnya, Nikhil murka terhadap Surya. Ia mengancam akan membunuh Surya dan menguburnya di halaman belakang rumah. Detektif Ram mendatangi halaman belakang rumah Sasi. Di sana, Ram menemukan Nikhil sedang menelpon seseorang. Detektif Ram secara diam-diam mencuri dengar percakapan itu. Dari obrolan itu, Nikhil mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan bahkan sekalipun ia bersalah, maka ia siap untuk menyogok polisi agar kesalahannya itu tidak terbongkar. Pembicaraan Nikhil terdengar sangat mencurigakan. Hanya saja detektif Ram tidak tahu persis kejahatan apa yang dimaksud oleh Nikhil dan dengan siapa Nikhil berbicara. Detektif Ram menambahkan daftar tersangka lainnya yaitu suami Sasi yang bernama Aditya.
Untuk menggali informasi tentang Aditya, Ram menelpon teman Aditya yang bernama Pravin. Pravin menjelaskan jika Aditya bertemu dengan Sasi di sebuah pesta dan sejak saat itu ia tergila-gila kepada Sasi. Setelahnya, Aditya mendekati Sasi, kemudian melamarnya. Menurut Pravin, Aditya memiliki sikap yang aneh. Ia akan melukai dirinya saat Aditya terpancing oleh amarah. Detektif Ram juga menelpon Sasi. Ia memperingatkan Sasi agar berhati-hati terhadap Aditya karena orang yang paling diuntungkan dengan kehilangan Surya adalah Aditya. Aditya bisa saja menjadi tersangka utama di balik hilangnya Surya karena ia tahu jika Sasi sangat mencintai Surya. Setelah mendengarkan penjelasan Ram, Sasi terlihat ketakutan. 나가서 Ram diserang oleh seseorang dari belakang. Beruntung, sebuah sepeda motor melintas yang membuat pelaku batal untuk menghabisi Ram. Keesokan harinya, Ram mengetahui jika polisi berhasil menemukan pembunuh Michael dan menurut pihak kepolisian, pembunuh Michael adalah Surya. Dan Surya saat ini menghilang setelah melakukan pembunuhan. Polisi memiliki saksi kunci pembunuhan Michael. Pemuda itu bernama Banu. Banu mengaku sedang menelpon Michael saat kejadian dan mendadak ia melihat Michael ditikam oleh Surya di bagian dadanya. Ram tahu jika Banu berbohong karena luka pada tubuh Michael justru berada di bagian leher, bukan di bagian dada. Untuk memastikan kebohongan Banu, Ram meminta bantuan polisi yang bernama Govinda. Govinda punya paman yang bisa melacak panggilan telepon yang dilakukan oleh Michael. Dari panggilan telepon ini, mereka jadi tahu jika saat pembunuhan terjadi, ponsel Michael justru berada di sebuah tower. Sedangkan Banu mengaku melihat pembunuhan itu di tempat lain, bukan di tower itu. Setelah mengetahui kebohongannya, polisi segera menangkap Banu. Banu terpaksa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, malam itu, Michael ditangkap polisi setelah ia berkelahi dengan Surya. Michael dendam kepada Surya. Ketika keluar dari tahanan, Michael menghajar Surya hingga babak belur. Itu sebabnya Surya tidak pernah kembali ke stasiun kereta api untuk menyusul pamannya. Michael mengaku menghajar Surya tidak hanya untuk balas dendam, melainkan juga karena ia diperintahkan oleh seseorang. Setelah menghajar Surya hingga babak belur, Michael mengurung Surya dalam sebuah ruangan selama hampir 2 bulan. Hanya saja Banu tidak tahu di mana lokasi Surya disembunyikan. Michael melakukan itu karena ia dibayar oleh seseorang. Lagi-lagi, Banu juga tidak tahu siapa yang membayar Michael. Ternyata orang yang meminta Banu agar menjadi saksi palsu adalah polisi Raju. Banu memiliki 3 kasus kejahatan dan polisi Raju berjanji akan melepaskan Banu jika Banu mau berbohong dan mengaku menyaksikan kejadian pembunuhan terhadap Michael. Detektif Ram meminta bantuan polisi Govinda untuk menolong dirinya agar menyelesaikan kasus pembunuhan Michael sekaligus mencari hilangnya Surya. Govinda siap membantu Ram karena jika ia bisa membongkar kasus itu maka Govinda akan dipromosikan jabatannya. Berkat bantuan dari paman Govinda, mereka berhasil melacak data panggilan yang dilakukan oleh Michael. Dan orang yang membunuh Michael adalah Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Michael dan apa motif dibalik pembunuhan itu? Benarkah Surya pelakunya? Dan di manakah gerangan Surya berada saat ini? Well, let's find out. Sebelum tewas dibunuh, Michael ternyata dihubungi oleh Nikhil. Polisi juga berhasil menemukan catatan panggilan antara Nikhil dan polisi Raju. Detektif Ram jadi teringat jika Nikhil pernah bertengkar hebat dengan Surya. Tidak hanya itu, Ram bahkan pernah memergoki Nikhil sedang menelpon seseorang dan mereka membahas tentang rencana untuk menyogok polisi agar kejahatan mereka bisa ditutupi. Ram berasumsi jika pembunuh Michael adalah Nikhil dan Nikhil kemungkinan membayar polisi Raju agar menutupi kasus itu.
Raju kemudian menuduh Surya sebagai pelaku pembunuhan dan menjadikan Banu sebagai saksi palsu. Tetapi ada kejanggalan dalam kasus ini. Ram tidak menemukan motif yang kuat kenapa Nikhil harus membunuh Michael. Dan jika Nikhil pembunuhnya, kenapa Nikhil harus membunuh polisi Raju? Ram kemudian mendapatkan seorang tersangka lain dan ia berusaha mencari latar belakang tersangka tersebut. Dan ternyata pembunuh yang sebenarnya adalah అమ్మాయి మర్డర్ చేయలేదనా Detektif Ramakrishna menelpon istri Nikhil yang bernama Himaja. Mereka kemudian bertemu empat mata. Di sanalah Ram membongkar semua kebenaran yang terjadi. Ternyata pembunuh Michael dan polisi Raju adalah Himaja. Ram tahu jika Himaja adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Selama dibesarkan di sana, Himaja adalah wanita yang sadis. Ia memukuli teman-temannya. Ketika dimarahi oleh penjaga panti, Himaja tidak terima. Jiwa psikopat Himaja bergelora. Ia merajam penjaga panti dengan batu besar yang membuat penjaga panti itu menjadi cacat. Nikhil sendiri tidak pernah tahu jiwa psikopat yang ada di dalam diri istrinya. Ram memanggil Himaja dengan sebutan psikopat, tetapi Himaja tidak terima. Ia memberontak dan menyerang Ram di bagian leher. Tetapi luka itu tidak fatal dan Rama bisa menahannya. Himaja kemudian membeberkan kenapa ia harus membunuh Michael dan juga polisi Raju. Himaja ternyata mempunyai kecenderungan yang aneh. Ia tidak bisa melihat orang yang ia cintai bersedih. Ketika melihat kesedihan suaminya Nikhil, jiwa psikopat Himaja meronta-ronta ingin membunuh orang-orang yang menimbulkan kesedihan itu. Sebelum Surya dan Sasi kawin lari, Jyoti memberitahu Himaja tentang rencana kawin lari tersebut. Jika Sasi kawin lari, maka abangnya Nikhil pasti akan sedih. Himaja tidak mau itu terjadi. Ia meminta bantuan Michael untuk menangkap Surya dan menyekapnya di suatu tempat. Tentu saja Himaja mengiming-imingi Michael dengan sejumlah uang. Michael kemudian memukuli Surya dan mengurungnya dalam sebuah ruangan. Setelah itu, Michael mengirimkan pesan kepada Sasi melalui ponsel Surya. Dengan demikian, Sasi mengira jika Surya tidak mau kawin lari bersamanya. Tidak hanya itu, Michael ternyata serakah. Ia terus memeras uang Himaja. Karena itulah Himaja membunuh Michael. Ia membakar wajah dan tangan Michael agar jasadnya tidak bisa diidentifikasi. Polisi Raju yang menangani kasus kematian Michael kemudian memeriksa catatan panggilan telepon Michael dan ia menemukan jika Michael pernah saling kontak dengan Nikhil. Karena saat Himaja menghubungi Michael, ia menggunakan ponsel suaminya. Ketika ditanya oleh polisi Raju, Nikhil mengatakan bahwa ia tidak melakukan kejahatan apapun. Dan bahkan jika Nikhil melakukan kejahatan, maka Nikhil akan menyogok polisi untuk menutupi kesalahan itu. Nah, percakapan antara Nikhil dan Raju inilah yang didengar oleh detektif Ram saat ia mengendap-endap di halaman belakang rumah Nikhil. Mengetahui jika Nikhil tidak terlibat, polisi Raju sadar jika Himaja adalah pembunuh Michael. Ia memanggil Himaja di kantornya dan memerasnya. Polisi Raju adalah pria yang genit. Ia memeras Himaja bukan dengan uang, melainkan dengan mengajaknya berhubungan badan. Tidak terima dengan keinginan Raju, Himaja kemudian membunuhnya. Himaja bahkan berniat untuk membunuh detektif Ram. Sayangnya niat itu gagal. Detektif Ram kembali memanggil Himaja dengan sebutan psikopat dan hal itu mengundang amarah Himaja. Ia kembali menyerang Ram dengan pisau, tetapi kali ini Ram lebih cekatan untuk melawan. Setelah itu beberapa polisi anak buah Govinda muncul di TKP dan menangkap Himaja. Film ditutup dengan adegan di mana Ram berhasil menemukan Surya. Mereka mengetahui di mana Surya disekap setelah membuntuti gerak-gerik Himaja sebelum Himaja tertangkap. Sasi menangis setelah melihat kondisi Surya yang sangat mengenaskan. Sekalipun demikian, Surya tetap berhasil selamat. Setelah mengetahui betapa besar cinta Sasi kepada Surya, Aditya akhirnya mengalah. Ia merelakan Sasi menjadi milik Surya. Dan film pun berakhir.